Silakan Ustaz Yusuf, mau duluan atau saya? Lanjut, lanjut. Baik teman-teman ya. Pak Bom Bom, Yesus itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teu aya daya sareng kakiatan angin ku pitulung Allah anu agung. Gini lihat. Pak Bom Bom, perhatikan nih. Maka lalu maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ternyata ibadahnya Yesus itu adalah bersujud. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dan daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Teman-teman lihat ya, salah satu anugerah, jadi Yesus berdoa agar segala sesuatu yang menimpa dia adalah apa yang dikehendaki Bapa. Makanya tadi Ustadz Yusuf pertanyaannya sangat bagus tuh. Ya, pertanyaannya di mana Bapak berkehendak kalau Yesus disalib? Ternyata dengan cara apa Allah melindungi Yesus, yaitu Yesus cara setuju. Ayat kedua rupa Lukas 9:29 Yesus berubah rupa. Kemudian Markus 16 nomor 12 Yesus berubah rupa. Yang saya tanya Om, Anda jangan lari kemana-mana. Yang pertama nih yang nggak dijawab. Kenapa di sini bisa menggantung diri? Padanya halak misyam fetalah et asmo. Ada seseorang yang menyalibkan dia. Makanya kalau kita lihat tafsirannya, ini dalam online-nya ya. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Yudas matinya disalib. Kenapa perut Yudas bolong? Ada tercatat di sini. Di dalam Yohanes 19 nomor 34. Anda tidak bantah. Inilah sosok yang disalib itu, yaitu Yudas. Orang-orang mengiranya adalah Yesus. Silakan Ustaz Yusuf. Mohon maaf kepanjangan. Nggak apa-apa, lanjut, lanjut. Lanjut antum. Gini aja ya, saya tadi lihat penjual obat lagi rebutan ngomong sampai pertanyaan saya lupa untuk mereka jawab, kan kayak gitu ya. Jadi kayak gitu, tolong dijawab ya habis ini pertanyaan saya gitu. Jadi penjual obat ini saya menanyakan ya tentang masalah di mana kehendak Bapak di sorga untuk Yesus itu disalibkan. Di mana kehendak Bapak di sorga untuk menyalibkan Yesus? Itu pertanyaan saya dari tadi loh. Kalian rebutan ngomong terus yang satu menjelaskan apa, yang satu menjelaskan apa, bikin saya bingung. Saya pakai kacamata sampai saya kebingungan bukan karena dari penjelasan kalian yang bikin bingung, tapi kalian mau ngomong apa itu bingung saya. Ya kayak gitu. Ya tolong dijawab sekali lagi, di mana kehendak Bapa di sorga ya untuk menyalibkan Yesus? Sesuai rujukan Matius 7 nomor 21. Saya sudah bilang di Mazmur 91, orang yang dalam lindungan Allah itu di ayat terakhirnya dia diselamatkan dengan panjang umur. Aku kenyangkan dia. Dia akan memperoleh keselamatan daripadaku. Sekarang kalau kita melihat ya, Bapa di sorga pengen Yesus itu selamat, pengen Yesus itu panjang umur. Nah sekarang kalau kalian membantah Bapa yang di sorga, tunjukkan di mana dalilnya di Bible kalian kehendak Bapa di sorga untuk menyalibkan Yesus. Sebutkan dalil, jangan jualan obat gitu, jangan bikin saya bingung, jangan tabrakan gitu loh ngomong apa. Lihat saya dengan Bang Nandar ya, teratur kami ngomong gitu, bahkan silakan mau ambil waktu yang lebih gitu. Buat Bang Nandar kalau perlu waktu lebih, gak apa-apa, habiskan aja Bang Nandar. Saya tunggu dulu pertanyaan saya udah dijawab mereka atau tidak nanti gitu ya. Jadi next time, next ronde, Bang Nandar duluan, gak apa-apa habiskan waktu ya. Karena apa? Pertanyaan Bang Nandar gak dijawab, pertanyaan saya pun kagak dijawab. Yang ada saya dengerin orang lagi obrol obat, kan kayak gitu ya. Nah, tolong dijawab. Dah. Tolong dijawab ya. Dah, silakan.
Jeder. Luka bom-bom. Lawak-lawak ini kasihan. Kalah terus. Sudah, kita akui saja mereka ini mau cari koin, tapi tidak bisa menang juga, Lerudi. Jadi maklum saja. Mereka sampai sudah menyinggung ya, jual obat. Mereka tidak paham apa yang kita mau jelaskan. Pencet Nandar. Oke, saya giliran saya ngomong ya. Oke. Oke, Ya. teman-teman, inilah Yonatan Nandar dan Ustadz PI. Saya pikir mereka pintar ya, cerdas ya. Rupanya ini perkataan Icung Gokong benar. Guru, mereka siluman. Nah ini sudah sangat jelas, saya sudah jelaskan. Dengar ya, tadi kau punya kalian cuma bertanya-bertanya, sudah sampai lari ke topik-topik yang lain, bilang Yesus Tuhan Allah atau tidak. Itu dalam Mazmur itu tadi Yusuf punya pernyataan itu keselamatan untuk kita yang percaya. Kau tanya Allah Bapa di mana percaya bahwa Yesus akan disalib. Dengar baik-baik. Adam jatuh dalam dosa dalam Kejadian 3, kemudian dalam Kejadian 3 ayat 15. Kalau saya menjelaskan itu panjang, dengar ya. Kejadian 3 15 bahwa perempuan ini akan ular akan mematuk kaki dan meremukkan kakinya, makanya Yesus akan disalib. Anak dari perempuan inilah itu dari Bunda Maria. Itu dinubuatkan ya. Jadi kalau kita menjelaskan nubuatan itu akan panjang, waktu nggak cukup. Jadi tadi saya sudah menjelaskan di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 yang mana Yohanes bersaksi. Ingat, murid Yesus bersaksi. Pertanyaan saya, kalian menuduh, siapa saksi kalian bahwa Nabi Isa itu sudah diganti dengan Yunus? Tidak ada saksi. Emangnya kalian pikir orang Kristen cuma beria-ia beriman? Harus ada bersaksi. Pertanyaan kami, kalian belum jawab. Siapa otoritas kalian sampai kalian mengatakan bahwa Isa diserupakan diganti-ganti? Kau pikir film-film siluman, segokong? Aneh-aneh aja kalian itu. Ya, tidak ada otoritas di kalian punya kitab suci. Namanya Yesus. Kau lihat Nandar, kau selalu membawa nama Yesus. Harus ada otoritas perkataan Yesus. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi perkataanku. Nandar, Yesus mengadakan perjamuan kudus. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Ya, Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 33 dan selanjutnya, inilah tubuhku, roti yang turun dari sorga. Ya, makanlah dagingku. Daging itu adalah tubuhnya. Karena dalam persembahan dalam perjanjian lama, ya, darah milik Allah. Tanpa percikan darah tidak ada pengampunan dosa. Tubuhnya adalah keharuman. Makanya kita orang Kristen diselamatkan. Dalam Efesus 5 ayat yang kedua, kau dengar baik-baik. Kita sebagai keharuman bagi Allah. Kau dengar Nandar baik-baik. Saya minta gitu. Yesus berkata langit dan bumi bersaksi. Murid-muridnya bersaksi. Ada banyak murid Yesus. 1 Korintus 15 ayat 4 sampai 6. Di situ 500 pasang mata menyaksikan Yesus mati, Yesus disalibkan, Yesus bangkit, Yesus terangkat ke surga. Kau dengar Nandar, 1 Korintus 15 ayat 4 sampai 6. Banyak saksi melihat, termasuk mamanya melihat Yesus terangkat. Bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa Yesus tidak terangkat, Yesus tidak mati, Yesus tidak dibagikan dengan Yudas? Minta maaf. Lanjut lagi. Oke, terima kasih. Inilah kepahitan yang akan kuberi sama kalian dan akan kalian ingat seumur hidup kalian. Pertama, kau perhatikan tafsir Ibnu Katsir itu, orang lain tak karangan bebas saja kalian percaya kok. Ya, sudah jelas di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan begini. Mana ini? Ya. Peristiwa itu terjadi di sebuah rumah. Pertanyaan kita sebagai orang Kristen, apa kegiatan mereka di rumah itu? Mengapain mereka di dalam rumah itu? Bacalah di tafsir Ibnu Katsir ya. Yang saya mau garis bawah ini, setelah Nabi Isa diangkat ke langit, para sahabatnya keluar, ketika mereka pasukan yang hendak menangkap Nabi Isa melihat pemuda itu, mereka menyangkanya sebagai Nabi Isa. Tahu nggak logika kalian berpikir? Mereka kan belum kenal Nabi Isa. Ngapain harus diganti dan diserupakan wajahnya? Orang dari Damaskus malah kenal Nabi Isa. Selo-selo aja Nabi Isa tidak akan ditangkap. Orang nggak dikenal. Yang kedua, ini dia kantu terbuka atap. Ketika naik ke atap itu, naik ke atas itu, memang nggak ada yang menyaksikan. Pasti ada yang menyaksikan. Kenapa nggak bilang mereka, weh Isa terbang? Kan ini Isa terbang ini. Pahami dulu itu. Jangan nangis kau Nandar, mata kau memerah. Guru siluman dia, kakaknya dia terbang guru. Dia siluman Belum guru. Nandar, tidak usah pakai nangis. Ada pila. Jangan kau nangis Nandar. Saksinya siapa di kalian buku di kitab sucimu? Nah, Kitab suci kami jadi ada saksi ya. Coba kau perhatikan. Yang mirip, bukan dibilang mirip Nabi Isa, mereka menyangka itu Nabi Isa. Artinya mereka tidak kenal Nabi Isa, bukan diserupakan. Itu siluman guru. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, para sahabatnya keluar. Ketika mereka, pasukan yang hendak menangkap Nabi Isa melihat pemuda itu,
Mereka menyangkanya sebagai Nabi Isa. Persangkaan. Kenapa persangkaan? Karena tidak ada yang menuntut mereka kepada Nabi Isa. Kau protes aja kepada tafsir Ibnu Katsir. Berani nggak kau? Kalau berani sudah selesaikan. Dan juga kepada tafsir Kemenak. Kenapa dibilang Yudas? Dasarnya dari mana? Kau bolak-balik Quran, kau bolak-balik hadis, tak ada itu. Karangan bebas. Nanti sebentar, saya bertanya sedikit lah ya Rudi ya. Saya cuma bertanya sedikit lah. Waktu Saya pikir habis. untuk Alkitab sudah jelas itu ya. Waktu habis. Silakan. Waktu habis. Ya, terima. Saya mau lihat isu PI dengan ini nih, Ustadz ini kata Ustadz ini. Saya mau lihat kehebatan mereka nih. Dan tadi saya belum bertanya ya. Saya cuma bertahan saja. Satu saja pertanyaan saya akan merobohkan mereka. Ustadz Yusuf, aku dulu ya, boleh ya? Lanjut ya. Baik, terima kasih Ustadz Yusuf. Nandar, Alkitab itu ada saksi Nandar. Pak Bom Bom sambil menggebu-gebu, penuh emosi, penuh temperamental, mengomong tanpa data. Pak Bom Bom, ini saya punya tafsir perjanjian baru. Ini dari pihak Kristen ya, kita lihat teman-teman ya. Anggota Seksama Penerbit Katolik Indonesia. Ini dari Katolik nih, abad pertama. Kalau Protestan abad 16. Kita lihat nih ya. Injil menurut Markus. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Jeder. Bagaimana Anda berbicara tentang saksi sedangkan pengarang gospel sendiri tidak diketahui? Kok Anda bilang berbicara saksi? Nah, saya tunjukkan lagi data ya. Pertanyaan saya dan Ustadz Yusuf tidak pernah Anda jawab. Anda penuh temperamental, tensi yang tinggi, menunjukkan Anda tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Saya tunjukkan sekarang, Yohanes 18 ayat ke-6. Ya. Yang saya tanya Pak Bom Bom, Yohanes pasal 8 jumlah ayatnya itu 40 ayat. Silakan Anda koreksi kalau saya salah. Yang menjadi pertanyaan, tokoh penting di dalam Bible tentang pengkhianatan Yesus adalah Yudas. Kenapa Yudas hanya diceritakan sampai ayat kelima? Tolong Anda jawab. Yang berikutnya, ya, ketika Yesus mengatakan akulah Yesus, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Pertanyaan saya kepada Anda, tolong jawab ya. Apa yang menyebabkan tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi penjaga bait Allah yang disuruh imam kepala dan orang-orang Farisi terjatuh? Apa yang membuat mereka mundur dan terjatuh? Jawab, silakan Ustadz Yusuf. Nah, lari kemana lagi kok? Silakan Iya, Ustadz Yusuf. Bang Nandar. Saya agak heran aja gitu ya, jawabannya mana. Yang saya minta, di mana kehendak Bapa di sorga untuk Yesus itu disalibkan, di mana perintahnya, di mana itu yang kita tanya. Apa coba menjawab dengan nubuatannya di perjanjian lama, ada perempuan keturunannya akan berkelahi dengan ular, satu meremukkan kepala, satu mematok. Apa? Bukan itu yang saya minta. Nggak nyambung. Nyambung. Yang saya minta itu di mana kehendak Bapa di sorga ya untuk menyalibkan Yesus. Artinya dicari di perjanjian baru ya. Di perjanjian baru kejadian penyalipan itu hanya terjadi di perjanjian baru, bukan di perjanjian lama. Saya kagak ini ya. Kagak ya. Yang nyambung ya, terima yang nyambung aja gitu loh. Jawaban yang nyambung, saya tolong minta jawab yang nyambung. Saya bukan minta nubuatan, saya bukan minta cerita ular, kepala buaya, kepala paus, kepala singa, bukan itu, bukan. Ya, yang saya minta di mana kehendak Bapa di surga untuk menyalibkan Yesus. Silakan Anda carikan di perjanjian baru saat terjadinya penyalipan itu di mana gitu loh. Itu yang saya cari ya. Nah, berkaitan tentang Mazmur 91, oh itu untuk kami yang taat kepada Tuhan. Coba lihat. Jangan ngarang kau Pak Bom Bom ya. Mazmur 91 ini untuk Yesus ya, bukan untuk kalian, bukan. Coba kau ya ke Matius 4 ya. Di sini dikatakan nih ya.
Yang dicobai iblis nih kemana nih? Kan ada konteksnya ya, semuanya ada konteksnya ya. Jangan diubah-ubah kitab sendiri gitu ya. Nih kitab kamu sendiri jangan kamu ubah-ubah. Ini tertulis di mana ya? Nih supaya jangan terantuk batu ya. Tertulisnya di mana untuk Yesus? Mazmur 91. Apa hubungannya dengan kalian? Jangan ngarang ah. Ini bukan untuk kalian, bukan. Ini untuk Yesus. Yesus di Mazmur 91 dikatakan bahwa dia selamat ya. Nah, Mazmur 91 Yesus selamat dari penyalipan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke? Nah, dah.